Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Ashari, NPM CA 1915 kali 65 dari kelas A4 1901J. Jurusan S1 Ilmu Administrasi Publik Negara, konsentrasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Etika Administrasi Negara, modul ke-13 tentang korupsi. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi di masyarakat atau tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Faktor terjadinya korupsi terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal yaitu sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Kedua, penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Ada beberapa hal di Indonesia yang menyebabkan korupsi susah diberantas dan selalu bermunculan dengan cara-cara baru yang cukup mengerikan. Adapun alasan hal tersebut terjadi karena korupsi sudah mengakar dan menjadi budaya. Tidak ada hukuman yang mematikan. Korupsi bukan perkara individu tapi sistem yang kuat. Tidak ada upaya kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi, dan korupsi bukanlah akhir dari segalanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi. Korupsi memiliki pengaruh negatif bagi suatu negara. Akibat dari tindak korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara. Berikut dampak dari korupsi antara lain: 1. Dampak terhadap ekonomi. Hasil dari dampak korupsi terhadap ekonomi yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Kedua, dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Dari dampak tersebut akan menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas, dan bertambahnya angka kriminalitas. Ketiga, dampak runtuhnya otoritas pemerintahan menyebabkan matinya etika sosial politik, tidak berlakunya peraturan dan perundang-undangan. Keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Dari dampak politik dan demokrasi tersebut menghasilkan munculnya kepemimpinan yang korupsi, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Kelima, dampak terhadap penegak hukum. Korupsi terhadap penegak hukum dapat melemahkan suatu pemerintahan, bahwasannya setiap pejabat atau pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam membangun suatu negara. Apabila pejabat sudah melalaikan kewajibannya, maka yang akan terjadi yaitu fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan mengakibatkan lemahnya alutsista atau senjata dan sumber daya manusia,
lemahnya garis batas negara, dan menguatnya kekerasan dalam masyarakat. Ketujuh, dampak terhadap lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Berikut penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat kecil agar negara Indonesia tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan bidang karena dampak dari adanya korupsi ini sendiri. Berikut beberapa macam cara upaya pemerintah dalam melanjutkan tingkat jumlah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, upaya pencegahan. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia, di antaranya penanaman semangat nasional, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, himbauan kepada masyarakat, pengusahaan kesejahteraan masyarakat, dan pencatatan ulang aset. Kedua, upaya penindakan, dan yang ketiga, upaya edukasi. Demikian penjelasan saya mengenai materi korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.